Salam dan salam sejahtera. Tuhan beserta kamu. Dan beserta kamu juga. Segembira bila mereka berkata kepada saya, Marilah kita pergi ke rumah Tuhan. hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Kita bersaudara dan sukacita pada Juru Selamat Yang Kuasa. Allah itu roh, kita harus berbagai dalam roh dan kebenaran. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa untuk kesucian bersama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya dikatakan oleh-Mu, dan daripadamu tidak ada yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian Gloria. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera pada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah, Raja di sorga, Allah dan Bapa yang Maha Kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau, sebab kemuliaan Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah, yang menanggung dosa dunia, kasihilah kami. Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sajalah yang kudus, Engkau sajalah Tuhan, Engkau sajalah yang maha tinggi, Yesus Kristus dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin.
mengacungkan buntut dan membebaskan jiwa. Semua yang ku rasakan, engkau juga merasakan. Ku tak pernah sendirian, engkau yang sanggup menolongku. Semua yang ku hadapi, engkau juga menghadapi. Ku tak pernah ditinggalkan, engkau yang sanggup menolongku.
Doa hari ini sama. Bapa yang kekal, anakmu Yesus Kristus telah naik ke tahta surga, supaya memerintah atas segala sesuatu sebagai Tuhan. Peliharalah gereja dalam kesatuan roh dan ikatan damai sejahteranya, dan takluklah seluruh ciptaan untuk menyembah di hadapan kakinya, yang hidup dan memerintah dan Engkau dan Roh Kudus, satu Allah, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Bacaan pertama kita diambil daripada Ulangan pasal 34 ayat 1 sehingga 12 di bawah tajuk Kematian Musa. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisgah yang di tentangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manase, seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat, tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon korma itu, sampai Zoar. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian, kepada keturunan mula akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburkannya lah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet-Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di tanah Moab 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tangis perkebunan karena Musa itu. Dan Yosua bin Nun
penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Dalam hal segala tanda dan mukjizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya. Dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Inilah firman Tuhan. Injil Kudus dari Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius pasal 22 ayat 34 sehingga 45 di bawah tajuk hukum yang terutama. Ayat 34, ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya dengan mencobai dia, Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Katanya kepada mereka, jika demikian bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya? Ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya, dan sejak hari itu tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Inilah Injil Kristus. Shalom dan selamat bertemu sekali lagi kepada semua jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan dan waktu yang ada pada hari ini untuk kami sekali lagi belajar kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan, urapi hamba-Mu dan pakai hamba-Mu Tuhan, setiap perkataan yang hamba-Mu keluarkan, biar itu datang daripada Engkau. Hamba berdoa dan menolak segala kuasa-kuasa iblis dalam bentuk apapun yang cuma mencuri benih firman Tuhan. Berkati semua jemaat Tuhan yang mendengar firman Tuhan ini, biar lewat firman Tuhan ini mereka juga dikuatkan. Terpujilah Engkau ya Bapa, ini doa hamba-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, sebelum saya memberitakan kebenaran firman Tuhan, saya rindu untuk kita menyanyikan salah satu lagu pujian yang begitu memberkati saya secara pribadi. Saya percaya semua orang tahu lagu ini. Hidup ini adalah kesempatan, dan saya mendorong semua jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan kita menyanyikan lagu ini bersama-sama. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat.
Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Jemaat Tuhan, saya percaya bahwa lagu ini telah banyak memberkati semua orang. Lagu ini yang telah kita nyanyikan sebentar tadi, saudara, itu telah menyentuh banyak hati orang-orang yang percaya. Sama ada orang yang telah lama melayani, ataupun orang yang baru ingin melayani, atau orang yang telah berusia sekalipun. Lagu yang kita nyanyikan sebentar tadi itu merupakan lagu yang begitu menyentuh dan memberkati begitu banyak orang. Dan sesuai dengan lagu yang kita nyanyikan tadi, saudara, saya ingin mengambil tema firman Tuhan yang bertajuk selalu ada kesempatan. Nah, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, ada 2 ayat yang saya mau supaya kita perhatikan baik-baik. Ayat yang pertama dalam Galatia pasal 5 ayat 13, saya bacakan. Firman Tuhan berkata seperti ini. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup di dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ayat yang kedua itu dalam Galatia pasal 6 ayat 10. Firman Tuhan berkata, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menurut 2 petikan yang telah kita bacakan sebentar tadi, saya mengambil satu kesimpulan bahwa di dalam kehidupan kita di dunia ini,
kita sering kali diperhadapkan dengan dua kesempatan. Menurut ayat ini, kesempatan yang pertama itu di dalam ayat yang ke Galatia pasal 5 ayat 13 dikatakan bahwa kesempatan untuk hidup di dalam dosa. Dan kesempatan yang kedua dalam Galatia pasal yang 10 firman Tuhan berkata, kesempatan untuk melakukan kebaikan. Nah, saudara yang saya kasihi, saya mau supaya kita membuka pikiran kita bahwa di tengah-tengah pandemik COVID-19 ini, saudara, selalu kita diperhadapkan dengan dua kesempatan ini. Bahkan saya yakin percaya sebelum pandemik ini pun kita telah diperhadapkan dengan dua kesempatan ini. Kesempatan untuk melakukan dosa dan kesempatan untuk melakukan kebaikan. Kita akan melihat satu persatu. Yang pertama, itu kesempatan untuk berbuat dosa. Menurut ayat tadi ini, saudara, itu selalu ada. Makanya nasihat Rasul Paulus itu kepada jemaat di Galatia, dia berkata bahwa jangan pergunakan kemerdekaan itu. Kita telah dimerdekakan oleh Yesus melalui darah Yesus. Kita telah ditebus, kita telah bebas. Tapi jangan pergunakan kesempatan itu untuk hidup di dalam dosa. Di tengah-tengah pandemik ini, saudara, di mana pergerakan kita terbatas, kita tidak boleh keluar dari rumah, kita hanya berbelanja dari rumah melalui talian, melalui handphone, kita hanya membayar bil-bil semua hanya melalui handphone, segalanya di ujung jari kita. Makanya tidak heran bahwa di dalam berita, di dalam TV kita mendengar bahwa ada banyak skema-skema yang telah berleluasa, penipuan-penipuan di dalam talian. Mereka telah mempergunakan kesempatan yang ada ini untuk melakukan dosa, untuk hidup di dalam dosa. Ada banyak kesempatan-kesempatan untuk kita jauh dari Tuhan. Ada banyak kesempatan-kesempatan untuk kita lari dari Tuhan. Apalagi di tengah-tengah pandemik ini, saudara. Kita melihat bahwa orang itu sudah tidak ke gereja lagi. Orang hanya beribadah di rumah. Tetapi ada banyak kesempatan yang digunakan untuk hidup di dalam kenyamanan. Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Markus pasal 14 ayat 11 berkata seperti ini. Mereka sangat gembira waktu mendengarnya dan mereka berjanji akan memberikan uang kepadanya. Kemudian ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Saudara, siapa mereka ini? Ini adalah para imam-imam. Dan mereka telah membuat satu perjanjian dengan Yudas. Mereka berjanji untuk memberikan uang kepadanya jika dia menyerahkan Yesus kepada mereka. Dan menurut firman Tuhan ini, kemudian siapa ia ini? Yudas. Dia berusaha mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, Yudas adalah golongan elit. Dia pengikut Yesus. Tetapi uang dan harta telah mengaburi matanya. Dan dia hanya menunggu kesempatan yang baik untuk mendapatkannya. Ini satu peringatan kepada kita, saudara. Bagi saudara dan saya yang hidup dalam kenyamanan, kita sering kali ditawarkan kesempatan-kesempatan untuk jauh dari Tuhan. Kesempatan-kesempatan untuk hidup dalam dosa. Namun saudara, mari kita perhatikan baik-baik. Jangan kita ambil kesempatan ini untuk hidup di dalam dosa. Jangan ambil kesempatan untuk meraih kekayaan atau keuangan yang banyak dengan cara yang tidak betul. Jangan menggunakan kenyamanan ini untuk jauh dari Tuhan. Mentang-mentang kita tidak ada kebaktian di gereja, kita tidak perlulah mengikuti online, itu buang masa saja, seperti itu, seperti ini.
padri tidak nampak, staff tidak nampak, jemaat juga tidak nampak. Ada baiknya kalau saya di rumah saja berdiam diri. Saudara, jangan pergunakan kesempatan-kesempatan seperti ini. Kesempatan itu selalu ada. Tapi mari kita belajar untuk pergunakan kesempatan itu dengan yang baik, dengan cara yang baik. Efesus pasal 4 ayat 27 berkata, dan jangan beri kesempatan kepada iblis. Pada waktu kita hidup di dalam kenyamanan, pada waktu kita menggunakan kesempatan itu dengan tidak baik, kita sebenarnya sedang membuka kesempatan itu untuk iblis berkuasa di dalam kehidupan kita. Dengar sini baik-baik, iblis juga seringkali mencari kesempatan-kesempatan untuk menjatuhkan saudara dan juga saya. Maka jangan pergunakan kesempatan ini untuk melakukan dosa. Bagian yang kedua, saya mau supaya saudara kita perhatikan baik-baik. Ada satu kesempatan di mana apabila firman Tuhan berkata seperti ini dalam Galatia 6 ayat 10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, mari kita berbuat baik kepada semua orang, tapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudara, ada kesempatan untuk melakukan kebaikan. Ada kesempatan untuk kita datang dan melayani Tuhan. Dalam Kolose pasal 4 ayat 5 berkata seperti ini, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, dan pergunakanlah waktu yang ada. Saudara, dalam terjemahan bahasa Inggris, waktu ini itu diterjemahkan sebagai opportunity ataupun kesempatan. Makanya apabila kita hidup di tengah-tengah orang atau pada waktu ini, mari kita pergunakan kesempatan yang ada, yang baik, untuk terus datang kepada Tuhan. Saudara, tidak beribadah di gereja itu bukanlah peluang kita untuk tidak dapat melayani. Tantangan-tantangan yang kita hadapi itu bukanlah peluang yang menghadang pelayanan kita atau kehidupan doa kita. Mari kita baca dalam 1 Korintus pasal 16 berkata, tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta, sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus, dia berkata, aku akan tinggal di Efesus sampai hari Pentakosta. Karena di sini kata Paulus, di Efesus itu ada banyak kesempatan untuk melakukan pekerjaan di sini dikatakan pelayanannya. Meskipun ada banyak penentang, saudara, tantangan itu bukan penghamba, tapi tantangan itu akan membuka pelayanan kita, kesempatan kita untuk terus melayani Tuhan. Kesempatan untuk melayani Tuhan itu haruslah kita gunakan sebaik mungkin. Bukan hanya pada waktu kita melayani berbakti di gereja. Berdoa itu bukan hanya di gereja, saudara. Berdoa itu kita boleh buat di dalam talian. Berdoa itu kita boleh buat di dalam bilik, di dalam kamar kita masing-masing. Pergunakan kesempatan yang ada, waktu yang ada untuk datang pada Tuhan. Dan jangan sia-siakan waktu. Saya mendorong untuk semua jemaat Tuhan, selama kita berada di pandemik ini, pergunakan waktu yang ada sebaik mungkin, kesempatan yang ada sebaik mungkin. Selagi hari masih siang, selagi Tuhan belum datang kali kedua, pergunakan waktu, kesempatan ini untuk melayani Tuhan. Saudara, beberapa tahun lalu saya berkesempatan untuk melayani di kalangan warga emas yang berumur 60 tahun ke atas. Sekitar 2 tahun lebih saya melayani di tengah-tengah warga emas. Dan di hadapan saya satu demi satu golongan warga emas ini dipanggil Tuhan. Namun saudara, apa yang begitu menyentuh hati saya, komitmen mereka, kesungguhan mereka.
untuk datang pada Tuhan. Dengan kekuatan yang terbatas, dengan pergerakan yang terbatas, dengan pendengaran yang terbatas, dengan penglihatan yang terbatas, hati mereka tetap mau datang pada Tuhan. Saudara kita yang sehat ini, saudara dan saya yang sehat ini, mari pergunakan kesempatan ini untuk datang kepada Tuhan, untuk melayani Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Bukannya melakukan dosa, kesempatan melakukan yang tidak baik, melakukan dosa. Ayat yang terakhir saudara saya mau baca dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 15 berkata demikian. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Dengar sini baik-baik saudara. Di sekeliling kita tanda-tanda itu sudah ada. Saya yakin percaya COVID-19 ini merupakan satu tanda dari Tuhan bahwa dia tidak lama lagi datang ke bumi ini. Tanda itu sudah ada saudara. Dan firman Tuhan berkata, anggap kesabaran Tuhan itu kesempatan bagi saudara dan saya untuk beroleh selamat. Saya mendorong saudara jemaat Tuhan yang saya kasihi, di hadapan kita selalu ada kesempatan. Kesempatan untuk melakukan dosa, tapi juga ada yang satu lagi, kesempatan untuk berbuat baik, untuk melayani Tuhan, untuk datang kepada Tuhan, untuk berdoa kepada Tuhan. Pilihan di tangan saudara. Tapi bagi saya sebagai hamba Tuhan, saya mendorong jemaat yang saya kasih, datang dan pergunakan kesempatan untuk melayani Tuhan. Pergunakan kesempatan untuk bertobat dan datang pada Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Bapa Syurgawi, kami datang padamu Tuhan dan bersyukur untuk firman-Mu yang mengajar kami dan menegur kami. Di hadapan kami sering kali ada kesempatan untuk kami melakukan yang tidak baik. Namun Tuhan, kami ingin menolak itu dan kami ingin berdoa supaya kami membuka hati kami untuk merebut kesempatan untuk melayani Engkau selagi masih ada kesempatan ini. Berkati dan urapi firman Tuhan ini supaya setiap hati yang mendengarnya akan dikuatkan. Berkati jemaat-Mu yang telah mendengarkannya Tuhan. Biar firman Tuhan ini berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan mereka. Terpujilah Engkau ya Bapa. Ini doa hamba-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih kepada semua jemaat Tuhan yang telah mendengar firman Tuhan. Selamat berhari Minggu dan Tuhan memberkati. Pengakuan iman, Aisyah, sama. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, yang dapat melihat dan tidak dapat melihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal dipanahkan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia dipanahkan bukan dijadikan, sebab dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari surga dan oleh kuasa Roh Kudus, dia dilahirkan oleh darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita, dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus, dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari ketiga, dia bangkit pula menurut yang dibuatkan dalam Alkitab, lalu dia naik ke surga. Dia duduk sebelah kanan Bapa, dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan Pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dalam Bapa dan Anak, dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan datangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Selamat bertemu sekali lagi kepada semua jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
saya ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada semua jemaat yang telah mengikuti ibadah online pada minggu ini. Juga jika ada di antara jemaat yang pertama kali mengikuti ibadah online bersama-sama dengan kami, saya ingin mengucapkan selamat bergabung dan selamat berbakti bersama-sama di dalam kebaktian ibadah online Paroke Saint Stephen Silabukan. Ada beberapa pengumuman yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, saudara, minggu hadapan itu 1 hari bulan November merupakan minggu pertama pada bulan November. Dan seperti yang kita sudah sedia maklum, setiap bulan November itu merupakan minggu misi daesis. Nah, jadi bermula pada minggu hadapan, kita akan mengadakan dana sumbangan untuk sempena minggu misi daesis. Jadi sumbangan kamu boleh masukkan dalam sampul surat masing-masing dan tuliskan di hadapan itu ialah minggu misi daesis, dan boleh berikan kepada staf atau hantar ke rumah staf di mana yang berdekatan dengan tempat pelayanan masing-masing. Yang seterusnya, saya juga ingin mengingatkan bahkan menjemput semua jemaat Tuhan untuk bergabung bersama-sama dengan kami setiap hari Kamis pukul 7:30 malam untuk beribadah bersama, berdoa bersama di dalam persekutuan doa di dalam talian melalui aplikasi Zoom. Saya bersyukur kepada Tuhan karena setiap minggu saya melihat ada pertambahan orang yang mengikuti persekutuan doa ini, tapi saya masih mendorong untuk semua jemaat untuk mengikuti persekutuan doa ini. Beramai-ramai kita panjatkan doa kita kepada Tuhan. Seterusnya, saya juga ingin mengingatkan bahkan menjemput semua adik-adik kita, anak-anak kita agar mengikuti ibadah sel kanak-kanak di dalam talian setiap hari Sabtu pukul 2 petang. Saya mendorong semua ibu bapak, mari sekali lagi kita izinkan anak-anak kita berada di hadapan TV atau berada di hadapan handphone Anda untuk mengikuti ibadah online setiap minggu. Terima kasih juga kepada semua jemaat Tuhan yang telah memberi dan membayar persepuluhan kamu, sama ada melalui secara tunai ataupun ada juga yang masukkan persepuluhan Anda di dalam account bank. Saya ucapkan terima kasih dan Tuhan memberkati segala jerih payah kamu semua. Akhir sekali, terima kasih kepada semua jemaat Tuhan yang telah terlibat di dalam pelayanan pada minggu ini. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita semua berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi ini kami boleh beribadah bersama dengan keluarga kami di rumah kami. Kami bersyukur karena Tuhan masih berikan kami nafas. Kami bersyukur karena Tuhan masih mengizinkan kami untuk hidup hari ini. Terima kasih karena kami menyadari itu semua adalah anugerah yang sangat besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau Allah pemelihara kehidupan kami. Bapa di surga, pagi ini kami mau berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu yang selalu menyegarkan roh kami, yang selalu menguatkan roh kami. Kami bersyukur karena Engkau memberikan kami kekuatan melalui firman-Mu yang hidup. Terima kasih Tuhan karena Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang sentiasa mendengar, dan Engkau Allah yang sentiasa memelihara kehidupan kami. Bapa di surga, kami berdoa secara khusus saat ini, khususnya untuk keadaan negara, khususnya untuk negeri kami Sabah dan juga untuk Lahadatu. Kami berdoa untuk virus yang masih ada di sekitar kami. Kami berdoa biarlah Engkau sendiri yang akan mematahkan di dalam nama Tuhan Yesus semua virus-virus COVID-19 ini. Kami berdoa biarlah Engkau memberi hikmat. Kami berdoa supaya ada obat yang boleh menyembuhkan, boleh menghalang jangkitan-jangkitan ini, penyakit ini kepada kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Tolonglah kami ya Tuhan, biarlah belas kasihan-Mu turun ke atas kami. Engkau mengampuni kami ya Tuhan, biarlah pengampunan-Mu turun ke atas setiap kami. Kami tahu kami manusia yang lemah dan berdosa.
Biarlah Engkau melihat kami, karena Engkau mengulurkan pertolongan-Mu kepada kami Tuhan saat ini. Terima kasih Bapa, kami berdoa juga untuk semua jemaat-Mu di seluruh paroki, dimanapun mereka berada. Kami berdoa Engkau memberikan perlindungan, penjagaan siang dan malam, setiap hari keluar masuk kami dari rumah kami. Kami berdoa supaya Engkau menjaga kami, memelihara kami. Terima kasih Bapa, terpuji terpujilah nama Tuhan. Kami juga berdoa dalam Engkau memberikan kesembuhan, khususnya untuk jemaat Tuhan yang mungkin ada yang kurang sehat. Kami berdoa Engkau jamah mereka saat ini, yang mereka yang ada masalah. Kami berdoa Engkau jawab mereka Tuhan, Engkau kuatkan mereka yang sudah mulai lemah. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau mendengar doa kami. Kami juga berdoa saat ini untuk perancangan-perancangan pelayanan seterusnya untuk persiapan Christmas. Kami berdoa untuk Padre bersama dengan staf dan juga pemimpin-pemimpin tertinggi di sisi. Kami berdoa supaya Engkau beri hikmat kepada mereka, supaya kami boleh fikirkan pelayanan yang terbaik, supaya boleh menjangkau, menguatkan, meneguhkan iman jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkaulah Allah yang menjawab, Engkau Allah yang mendengar doa kami. Terima kasih, syukur Tuhan, kami serahkan doa kami, iman kami tetap kepada Engkau. Terima kasih, syukur Tuhan, terpuji, termulialah nama Tuhan, kami serahkan doa ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita terima berkat daripada Tuhan kita. Sentosa Allah yang melampaui pikiran manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan.
Yesus.